dan kita bertemu pada tanpa selalu kita dengan besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengamankan terus juga kami saya rakyat tapi yang ini ditugaskan oleh guru untuk mengisi edukasi tentang pengaruh aktivitas fisik terhadap materinya yang itu. Jadi nanti akan belajar tubuh olahraga atau aktivitas baik harus kita bahas atau ada yang kita bahas silakan tentang materi ini monggo di luar materi ini monggo silakan dan terkait dengan kesehatan. Aktivitas fisik adalah tindakan yang dilakukan atau tubuh pada penderita penyakit diabetes. Aktivitas fisik menjadi penentu kadar gula. Aktivitas fisik itu akan berubah kadar gula darah menjadi energi. Jadi kadar gula dalam tubuh sebetulnya itu juga berubah jadi tenaga atau energi. Proses inilah yang membantu menurunkan kadar gula darah. Aktivitas fisik mempunyai beberapa kategori yaitu aktivitas fisik ringan dan maupun berat. Salah satu aktivitas fisik yang dianjurkan untuk penderita DF atau diabetes adalah latihan aerobik. Kalau Bapak Ibu yang sudah sepuh aerobik terlalu berat, pakai pola sebelum nanti aku izinkan ada ya hari apa Mbak? Rabu dok. Rabu, tentu kalau mau beres malam setiap hari Rabu. Aerobik sendiri atau dapat dilakukan karena menggunakan antara aktivitas sehari-hari seperti menyapu, jalan ringan, jogging, dan sepeda. Selain jangan konversi, dapat diganti ekonomi menyapu pada menyapu halaman, jalan ringan, jogging, dan sepeda. Karena waktu yang membutuhkan untuk melakukan kegiatan minimal dilakukan 3-4 kali dalam seminggu dengan durasi 30 menit atau disesuaikan dengan kemampuan manusia. Kurang lebih 10 menit kalau cuma 5 menit jogging, sepedaan cuma 40 menit mungkin kurang maksimal, jadi 30 menit sesuai kemampuan dapat dilakukan sampai 3-4 kali per minggu, tidak harus setiap hari. Cegah resiko diabetes tipe kedua dapat dilakukan dengan cara menjaga kadar gula darah dengan diet, terapi farmakologis, dan berolahraga serta dengan aktivitas fisik adalah cara preventif untuk mencegah naiknya kadar gula darah. Menjaga kadar gula darah untuk tetap stabil agar mengurangi resiko terjadinya hiperglikemi atau gula darah tinggi dan hipoglikemia atau kadar gula darah pada pasien. Penyebab diabetes kedua harus menjaga aktivitas karena jika aktivitas yang kurang pasien atau berkesimpulan mudah terserang penyakit diabetes. Hal ini dikarenakan oleh aktivitas fisik yang mampu mengendalikan berat badan dan mengganti kadar gula dalam darah menjadi energi. Jadi aktivitas itu berpengaruh untuk kadar gula dalam tubuh. Terutama kalau ada aktivitas fisik kita tak akan menjaga berat badan, bentuk badan, massa otot, dan lain sebagainya, dan membuat dalam tubuh lebih sensitif terhadap insulin. Hal yang harus diperhatikan sebelum olahraga, yang pertama kalau olahraga ini yang tidak perlu terlalu sering dilakukan ngecek kadar gula darah sebelum olahraga. Untuk Bapak Ibu yang sebenarnya riwayat tinggi tidak mengontrol, kalau mau olahraga berat atau apa bisa cek kadar gula dulu biar nanti kalau tidak hipoglikemia atau kadar gulanya drop. Gunakan alas kaki yang nyaman untuk mencegah melupas kaki. Ini sama dengan riwayat gula, kalau kaki apa hanya darurat dan terjadi infeksi
dan susah untuk membahagiakan kalau gula darahnya tinggi. Kemudian bila minum obat diabetes atau insulin, cek kadar gula darah 30 menit sebelum olahraga dan setiap 30 menit setelah untuk memastikan kadar gula darah stabil. Monggo sesekali bisa dilakukan ya. Apakah ada perubahan sebelum saat olahraga? Kadar gula darah antara 120 sampai 180 miligram per desiliter dalam pemakan olahraga. Kadar gula darah yang normal adalah 120 sampai 180. Kalau kurang dari itu, misalnya di bawah 60 ya jangan olahraga, nanti malah tambah terus. Misalnya jika kadar gula darah di bawah 100 dibutuhkan karbo untuk mencegah pneumonia atau kadar gula darah yang rendah. Jadi kalau kadar gulanya di bawah 1 ya ketika aktivitas olahraga agak manis sedikit biar nanti saat olahraga nggak lemes. Kalau nanti olahraga malah agak turun gulanya. Nah ini kalau sama halnya kalau kadar gula darahnya tinggi terus ya kurang ini olahraga atau tidak olahraga, atau kalau olahraga yang tidak kena jantung, misalnya jalan kaki, tidak ada dekat tidak apa-apa. Kemudian kenali tanda-tanda hipoglifemia kurang darah, biasanya lemes kayak mau tanda-tanda hipoglifemia. Nah ini kalau misalnya lemes atau pingsan ada tanda-tanda kurang gula, nah siapkan tablet gula sebagai antisipasi pertolongan pertama. Misalnya tablet gula atau tidak minuman manis. Kalau ada tanda-tanda. Terus apabila ditemukan hal-hal di bawah ini harap dihentikan di olahraganya karena bila mengalami gejala hipoglikemia seperti ini, merasa sementara, lemas, linglung, kemudian berkeringat banyak. Nah, ada hipoglikemia itu olahraga berlebihan kayak aerobik, laut-laut, misalnya bergerak, lemas, detak jantungnya cepat, itu seperti rasa jantung. Kayak orang itu padahal hanya gula darahnya ada. Jadi bapak ibu kalau olahraga harus manis-manis itu aja. Kalau senam yang agak manis, biar enggak. Nah ini jantung berdetak besar, sakit kepala, bermusik, pusat, detak jantung cepat, kadar gula darah kalau dicek biasanya kurang dari 75. Ini jenis-jenis olahraga untuk diabetes. Beberapa macam olahraga untuk penderita diabetes dan hipertensi. Lain jalan cepat, berjalan cepat selama 30 menit sehari dapat membantu menurunkan kadar gula darah, menjaga kadar HbA1c. Ada kadar HbA1c kan dilihat setiap 6 bulannya dicek. Monggo bapak ibu nanti ditinggali saat cek 6 bulan sekali nih. Kemudian tekanan darah dan menurunkan indeks massa tubuh. Pastikan memilih sepatu yang nyaman untuk mencegah luka dan keracunan. Dan tadi yang pertama tadi pilihan untuk penderita diabetes dan hipertensi tadi ada cepat, yang kedua adalah bersepeda. Kenapa tadi kok jalan cepat? Kalau jalan biasa itu belum dianggap olahraga. Jalan cepat itu sering cepat, lari, atau yang sekolah kan nanti sudah tidak kuat gitu. Ya mungkin tetap mas-masan berjalan cepat aja, jadi kakinya nggak diangkat, kalau cuma jalan aja belum masuk olahraga dan itu tidak membakar kalori, tidak membakar lemak di dalam tubuh juga. Jadi kalau sebulan jalan-jalan agak cepat saja, yang andanya itu jantungnya agak cepat, nah itu sudah dianggap olahraga. Kalau cuma jalan biasa bukan olahraga gitu. Kemudian bersepeda, ini bersepeda juga bagus untuk bagi semua
penderitaan sakit nih kayak jantung, hipertensi, gula kita itu bagus, nggak terlalu beban untuk jantung tapi mengolah tubuh semua gerakan ada. Selain berjalan, bersepeda juga merupakan salah satu olahraga aerobik yang baik untuk menurunkan diabetes. Orang yang punya diabetes biasanya juga mengalami komplikasi berupa radang sendi, masalah saraf, dan itu membuat mereka memerlukan olahraga low impact. Bersepeda bisa jadi salah satu opsinya. Oke, tapi untuk bapak ibu yang sudah sembuh, yang terlalu sembuh, kadang buangnya itu sepedanya jangan terlalu jauh, karena nanti yang sampai dimana ya Genawi lain kan jalannya naik jangan gitu. Itu kalau biasa jalan Jakarta Raja jangan yang sampai naik. Kemudian berenang, nah ini juga bagus bapak ibu yang bisa berenang, monggo ini juga aman untuk meningkatkan pencegahan ya selain gula dan hipertensi. Olahraga sedang selama 8 minggu bisa membantu orang dengan diabetes tipe 2 meningkatkan kekebalan kekuatan antibodi pembuluh darah. Berarti berenang juga dapat membantu mencegah komplikasi diabetes. Jadi kalau olahraga rutin seminggu sekali, seminggu 2 kali selama 8 minggu bisa membantu mencegah komplikasi diabetes. Masuk yang bagus. Itu latihan beban mungkin yang sudah bisa diabetes, latihan tugas atau bahasa sekarang nge-gym gitu. Olahraga dengan menggunakan beban termasuk salah satu yang bagus untuk mengendalikan kadar gula darah penderita diabetes. Ditambah lagi latihan beban dapat meningkatkan massa otot sekaligus menurunkan jumlah kalori yang dibakar. Memang ini yang dibakar untuk olahraga nge-gym atau latihan beban itu kalori yang dibakar banyak, tapi disarankan untuk yang di bawah 40 tahun. Nah, yang dikhawatirkan kalau yang sepupu ikut drop gulanya malah terkena gitu. Kemudian yoga ini olahraga dari luar yang tidak bagus, yoga cuma tidak biasa di sini. Yang paling utama kita perlu bapak ibu yang punya riwayat gula di jantung bisa ikut senam ini tiap minggu itu insya Allah sudah sembuh. Tapi mudah ya, memang saya sarankan senam. Tapi 2 minggu sekali, 2 minggu sekali ya. Masih tiap minggu ya, Pak ya. Yang ini kami katakan sendiri itu biar tidak bilang. Kemudian manfaat olahraga, satu mengontrol kadar darah dan tensi asal tidak yang berlebihan. Kalau olahraga yang berlebihan lagi kayak yang sudah kita di Pemda itu ya itu nanti tensinya malah tambah tinggi. Kita jalan cepat aja, jalan cepat aja sepedaan. Meningkatkan sensitivitas insulin, jadi insulin dalam tubuh yang berfungsi untuk menekan gula dalam darah tapi bekerja maksimal. Jadi gula darah dalam tubuh dapat ditekan insulin maksimal bisa stabil mengontrol. Kemudian masalah olahraga lain membantu turunnya berat badan dan tidak ada berat badan ideal. Jadi kalau olahraganya atur konsisten. Kemudian meningkatkan level kebugaran tubuh, kemudian meningkatkan sistem imun, menurunkan risiko komplikasi diabetes seperti penyakit jantung dan stroke, kemudian membantu menjaga kadar gula darah tetap normal tanpa harus minum obat. Jadi salah satunya nih, kalau gula darahnya memang ada riwayat sakit gula, ini dengan olahraga rutin, kadang itu tanpa obat karena bisa stabil kalau rutin olahraga. Tapi ya juga kita mengurangi makanan yang tidak mengandung kalori seperti gula, nasi, kentang, itu dikurangi. Apa obat bapak itu bisa dicoba yang gula, ini dengan olahraga dan menghindari yang tadi itu. Kemudian menjaga kesehatan sendi dan fleksibilitas.
olahraga itu juga kadang menjaga suasana hati yang sebelumnya marah atau lagi depresi atau apa, dengan olahraga nanti akan membuka suasana hati. Dan yang jelas olahraga rutin jangan lebih kuat sudah terbiasa olahraga bila ada apa-apa bagian sesuatu yang melakukan apa sudah terbiasa ini lebih kuat lebih tahan sudah terbiasa dan sebagainya. Untuk mendapatkan segala manfaat yang yang bisa diabaikan dan hipertensi sebaiknya berolahraga minimal 30 menit sehari atau 150 menit seminggu. Jadi seminggu diambil 4 hari, misalnya Senin, Rabu, Jumat itu nanti olahraga selama 60 menit dan cukup. Kalau ada di rumah ada treadmill, di monggo di rumah bisa 6 olahraga. Ini mungkin saja Bapak Ibu dari saya, atau kalau ada pertanyaan mengenai diabetes dan hipertensi, ada langkah fisik atau pertanyaan lainnya, mungkin penyakit lainnya, monggo nanti saya akan jawab. Ini monggo kita ikuti tadi. Dinami mungkin agak tinggi ya. Kreatif dan obat-obatan bisa panjangkan itu obatnya Orion itu untuk mengetahui berapa jauh seperti atau sudah ada penurunan dari fungsi ginjal. Kalau lebih dari batas normal itu kita tidak ada penurunan, jadi ada tanda-tanda karena masih dalam batas di atas mungkin tapi masih aman. Yang penting dari banyak minum air putih itu. Tapi kalau malam nanti banyak malah jangan terus tahan tidur. Kemudian kalau panjangnya nanti kan 6 bulan saya kasih BPT. Kalau lebih tinggi dari ini dengan BPT lebih tinggi kita dirujuk ke biar diobati mungkin golongan obatnya dari obat hipertensinya sudah siap kemana aku pipin pakainya aku pipin kan disahkan apa boleh tapi sesuai kebutuhan aja. Sesuai kebutuhan
kadang ada yang berlebihan ya Pak, ya makan telur apa-apa dia perbanyak minum dia itu karena konsumsi makan minuman sehari-hari. Jadi kecenderungan memang semua pasien itu hampir semua pasien itu harusnya begitu minum. Jadi Kenapa ngomong untuk jadi dengan konsumsi tinggi itu kalau sekarang sama-sama itu memang ada semacam ginjal untuk mencarikan untuk dokter-dokter yang dalam mungkin akan ada pilihan tapi yang kita perhatikan tidak ada bagus karena waktu itu protein dari dan memang ada kalau mungkin dari sel yang dikeluarkan aluminium itu tidak banyak tapi banyak karena kita terlalu lama apa-apa ya yang penting kemudian dan kreatifnya manipulasi tapi perhatikan yang sudah bukan ada beberapa tadi yang aluminiumnya tinggi tahu deh. Oh berarti yang mengurangi protein aja ya? Ya, mengurangi protein. Apa yang protein sama aja tahu tempe gitu juga kurang ya? Kalau tahu tempe itu protein nabati apa? Yang harus dikurangi yang nilai. Ya karena kan makanan itu berasal dari kulit apa itu batas. Karena dari kalau dibatasi nanti Sebenarnya masih di bawah 50. dari itu tidak kurang. Dari 11 bulan berapa? Lumayan aku sudah berapa? Belum saja Kemarin berapa? 11 itu 8 jadi biasanya olahraga Saya terima itu sama jalan cepat. 30 menit tapi mengajak kerja saja itu sudah ya terima ya yang terima kan ya Kira-kira bisa turun 8 dari 11. yang memang harus ada Bulannya masih 40. bulan daripada kalau itu sudah dari bapak ibu ya kalau memang tidak kalau keturunan Semua saudara kena semua. nggak mau ya bapak ibu itu nggak bisa dengan biasa saja kecuali kalau Dirujuk ke Pak Lurus. dapat tidak pakai itu masa 140 berarti kan kondisi tidak dengan puasa itu bisa yang penting berarti normal kemudian normal Jawa obligasi tanpa orang biasa ya Bu ya tapi itu tadi ya kecuali yang kedua jadi itu kolesterol baik jadi yang bilang untuk kolesterol karena kita memilih ya kolesterol baik mana sama kolesterol yang ya ya mungkin ada memang sedikit dibutuhkan tuh kolesterol kemudian kalau protein satu dari itu agak bahaya itu ya. Yang penting kreatifnya normal. Yang penting kreatifnya normal. Tidak ada keluhan apa-apa. Yang memang faktor resiko untuk gula itu paling komplikasinya paling ya makanya ini ada namanya keluarga dan kemudian kreatif lebih baik untuk mengurangi daripada kalau kamu obat
sudah terjadi terjadi tidaknya nantinya lebih tinggi, lebih cepat. Monggo monggo Bapak, monggo Bapak, Pak Sinten. Bagus. Pak Bagus, monggo. Warna itu wajah Pak. Wajah. Mungkin pastinya dulu saat mudanya aktif banget. Ya, betul. Oke, karena dulu waktu muda sering olahraga biasanya saat bisa kalau bapak ibu yang mungkin kita biasa tahu rasa. Tapi biar kita kira-kira ya itu takutnya luka.
jualnya? Apa jualnya? Amplop itu bukan nasiku. Ini kopi. Ini kopi. Nah, itu nanti mungkin itu menghafal itu. Nah, jadi aku nanti nanti akan berani terus. Nanti di rumah sakit. Kemudian dulu bisa disampaikan dulu. Itu kan semua tapi dia bagian terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Nanti kira bagi konsultasi monggo Mas Kakak ditanyakan ke dalam di Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian materi pada kami ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.